Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal teknis PPPK Guru PAI, aspek Quran Hadis bersama info kita YA. Baiklah teman-teman, sebelum lanjut, mohon like video ini dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi pembahasan soal-soal lainnya di channel info kita YA. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Dan bagi yang belum tahu juga, silahkan kunjungi playlist khusus pembahasan soal-soal PPPK lainnya di channel info kita YA ya, dan linknya ada di deskripsi. Silahkan diceki-ceki. Baiklah, lanjut ke pembahasan soal. Beberapa manfaat dalam memahami makiyah dan madaniyah apabila seseorang berupaya memahami ayat Al-Quran, kecuali, nah ini yang ditanya manfaatnya ya. A. Dapat membantu mempermudah dalam menjelaskan ayat Al-Quran dikarenakan makiyah dan madaniyah terkait dengan situasi dan kondisi masyarakat saat itu ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Ya, ini jawaban A itu benar sekali, yaitu manfaat dalam memahami makiyah dan madaniyah salah satunya yaitu dapat membantu mempermudah dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. B. Melalui gaya bahasa yang berbeda pada ayat makiyah dan madaniyah akan membantu dalam memahami ayat Al-Quran sekaligus memberikan indikasi perbedaan karakteristik masyarakat. Ini juga benar karena gaya bahasanya ada yang beda. Salah satunya, kalau makiyah itu biasanya ya ayuhan nas, sedangkan madaniyah itu ya ayyuhalladzina amanu. C. Dengan memahami makiyah dan madaniyah akan lebih mudah mengkaitkan dengan aspek sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ini juga benar karena makiyah itu suratnya turun ketika Nabi Muhammad masih tinggal di Mekah, sedangkan madaniyah adalah ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah dari Makkiyah atau hijrah ke Madinah. D. Makiyah dan madaniyah menunjukkan indikasi perbedaan karakteristik masyarakat. Sebenarnya ini ada benarnya ya, tapi kurang tepat karena tidak hanya makiyah dan madaniyah itu menunjukkan indikasi perbedaan karakteristik masyarakatnya saja. Jadi jawabannya adalah D. Makiyah dan madaniyah menunjukkan indikasi perbedaan karakteristik masyarakat itu yang terkecuali. Sebagai tambahan, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri surat makiyah. Yang pertama, surat makiyah didominasi oleh ayat-ayat pendek. Kedua, surat makiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah karena pada saat itu rata-rata orang Mekah itu belum mengenal yang namanya akidah atau menyembah kepada Allah. Selanjutnya, setiap surat yang di dalamnya mengandung ayat sajdah adalah surat makiyah. Selanjutnya, setiap surah di dalamnya dinyatakan lafal kalla adalah surat makiyah. Lafal itu dinyatakan sebanyak 33 kali dalam 15 surat. Setiap surat yang didahului dengan panggilan ya ayuhan nas atau artinya wahai manusia atau ya bani Adam artinya wahai anak Adam, karena pada saat itu surat makiyah itu diserukan untuk seluruh manusia baik itu yang beriman maupun yang belum beriman. Setiap surat yang diawali dengan Fawatihus Suwar adalah surat makiyah. Setiap surat yang mengandung kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu, kecuali kisah Adam dan Iblis yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, adalah surat makiyah. Selanjutnya, ciri-ciri surat madaniyah. Surat madaniyah didominasi oleh ayat-ayat yang panjang, ayatnya ya bukan suratnya, ayat-ayat yang panjang.
Selanjutnya, surat Madaniyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah sosial kemasyarakatan dan hukum. Lazimnya didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kecuali pada 7 tempat. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 21, surat An-Nisa ayat 1, surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Baqarah ayat 168, surat An-Nisa ayat 133, surah Al-Hajj ayat 1, dan pada ayat tersebut digunakan panggilan ya ayuhan nas seperti surat Makkiyah. Jadi jangan terkecoh ya. 7 tempat ini, 7 ayat ini memang pertamanya digunakan, awalnya itu menggunakan kata panggilan ya ayuhan nas, tapi dia bukan surat Makkiyah, melainkan surat Madaniyah. Ciri-ciri surat Madaniyah selanjutnya adalah surat-surat Madaniyah menyebutkan tentang orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut. Itulah tadi ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah. Semoga teman-teman hafal ya. Ini dihafalkan. Kalau bisa ya dipahami saja, tidak perlu hafal. Dan ini sudah umum. Insya Allah teman-teman semua sudah banyak yang tahu. Dan ini hanya sebagai tambahan pengetahuan, siapa tahu lupa begitu. Soal selanjutnya, memalingkan lafadz dari maknanya yang lahir kepada makna yang dikandung oleh lafadz tersebut selama makna yang dimaksud tersebut dipandang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah disebut dengan A. Takwil, B. Tafsir, C. Terjemah, D. Mutasyabih. Jadi memalingkan lafadz dari maknanya selama makna yang dimaksud tersebut dipandang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah disebut dengan takwil. Nah, di sini akan saya jabarkan perbedaannya ya. Secara singkat saja. Tafsir ialah menjelaskan makna ayat dengan memahami seluruh aspek yang berkaitan dengannya, baik sebab diturunkannya ayat, kisah, dan urusannya. Sedangkan takwil adalah suatu pengertian tersirat yang diistinbatkan atau diproses dari ayat-ayat Al-Quran dan masih memerlukan adanya perenungan serta perkiraan sebagai sarana pembuka tabir. Dalam hal ini cenderung untuk memahami ayat-ayat yang maknanya tersembunyi. Secara singkat, tafsir itu cenderung diaplikasikan dalam lafadz dan mufrodat atau kata ya. Sedangkan takwil cenderung dipergunakan dalam makna dan susunan kalimat. Sedangkan terjemah Al-Quran adalah hanya memindahkan bahasa Al-Quran, bahasa Arab kepada bahasa lain yang mampu dipahami. Soal selanjutnya, Profesor Quraisy Shihab dalam menafsirkan kata kursi pada Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 255 menjadi meliputi langit dan bumi merupakan penerapan dari A. Takwil, B. Tafsir, C. Terjemah, D. Mutasyabih. Takwil tadi berdasarkan ayat, belum semuanya ya. Jadi kalau tafsir itu hanya perkata. Nah, ini adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Di situ sudah ada tandanya ya. Kursiyuhus samawati wal ard. Kursi artinya kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan ini ditafsirkan oleh Quraisy Shihab itu menjadi meliputi langit dan bumi. Itu adalah penerapan dari takwil karena ayat-ayat ini saling berkesinambungan. Ini bukan hanya membahas kata ya, tapi membahas satu ayat. Soal selanjutnya, metode dalam menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara menguraikan ayat demi ayat, surat demi surat sesuai tata urutan dan penjelasan yang cukup terperinci adalah metode penafsiran Al-Quran yang disebut A. Metode maudhu'i, B. Metode muqarron, C. Metode ijmali, D. Metode tahlili. Nah,
sebelum kita memilih jawabannya, kita buka satu-satu ya. Metode Maudu'i adalah metode secara tematik berdasarkan tema. Sedangkan metode Muqarron adalah menggunakan cara komparatif atau membandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Metode Ijmali adalah menjelaskan makna ayat-ayat yang global, sedangkan metode Tahlili itu adalah metode analisis. Nah, soalnya metode dalam menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara menguraikan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai tata urutan dengan penjelasan yang cukup terperinci, itu adalah metode analisis atau metode tahlili. Soal selanjutnya, metode yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengambil suatu tema tertentu disebut A. Metode Maudu'i, B. Metode Muqarron, C. Metode Ijmali, D. Metode Tahlili. Nah, teman-teman masih ingat atau tidak? Yang namanya metode Maudu'i adalah metode tematik. Metode Muqarron adalah metode komparatif atau membandingkan. Metode Ijmali itu ayat-ayat yang global. Metode Tahlili adalah metode dengan menggunakan analisis. Jadi metode yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengambil suatu tema tertentu disebut dengan metode Maudu'i. Keempat metode ini harus teman-teman hafal ya. Hafal ini tematik, membandingkan, global, analisis ini adalah secara singkatnya. Nggak usah menghafal terlalu panjang gitu. Ini adalah garis besarnya. Soal selanjutnya, menjelaskan ayat disertai aspek qiraat, asbabun nuzul, munasabah, balaghah, hukum dan lain sebagainya merupakan metode menafsirkan Al-Quran dengan metode A. Metode Maudu'i, B. Metode Bil-Ra'yi, C. Metode Ijmali, D. Metode Tahlili. Langsung saja, ini jawabannya adalah metode Tahlili karena ini cara menjelaskan ayat disertai aspek-aspek yang lainnya atau menggunakan aspek analisis. Ada balaghah, ada hukum, ada asbabun nuzul dan lain sebagainya. Itu menggunakan metode penafsiran Al-Quran dengan metode tahlili. Terima kasih sudah belajar bersama channel Info Kita IA. Jangan lupa like video ini, komen di kolom komentar, share video ini, dan subscribe channel Info Kita IA. Semoga teman-teman semua lolos P3K 2024. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.